Tiga kali dalam basuhan itu bukan wajib, Pak. Yang wajib itu hanya 1 kali. Membasuh 3 kali itu anjuran dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaqula ba'dahu, dan membaca setelah wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Paling tidak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paling tidak seperti itu, Pak. Kemudian nanti dilanjut dengan surat Al-Qadar, minimalnya 1 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa orang yang setelah wudu membaca doa dilanjut dengan bacaan Al-Qadar, maka Allah akan jadikan setiap tetesan air wudu ini malaikat yang mendoakan ampunan buat kita semua. Amin. Makanya makruh hukumnya ngelap anggota wudu nih, ya, yang masih banyak airnya, ini makruh. Jadi kalau bisa habis wudu itu jangan dilap, Pak. Biarkan tetesan-tetesan daripada air wudu kita itu menetes ke bumi, dan itu akan Allah jadikan saksi besok di hari kiamat. Dan mereka ini mendoakan ampunan. Mereka akan Allah jadikan malaikat yang siap mendoakan ampunan. Untuk siapa? Untuk orang yang berwudu. Makanya dampak positif daripada wudu itu bukan hanya terang di wajahnya, bukan hanya menerangi anggota-anggota yang menjadi rukun-rukun dan sunah-sunah wudu, tapi juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan ada riwayat dari Nabi SAW, siapa orang yang pengen setiap harinya dikawal oleh para malaikat, maka setiap memulai aktivitas berwudulah. Karena orang yang memulai aktivitasnya dengan wudu, maka selama dia melakukan aktivitas dikawal dan dijaga oleh para malaikat. Kita dibodyguardi malaikat, Pak. Berangkat kerja wudu itu dikawal sama malaikat, dijaga oleh malaikat. Mau tidur berwudu itu dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Sekarang perkara-perkara yang membatalkan wudu itu arba'atu asya'a, ada 4. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Kubul, jalur depan, kemaluan kita. Dubur, jalur belakang, anus kita. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, bagaimanapun bentuknya, itu bisa membatalkan wudu. Meskipun Bapak misalnya, mohon maaf nih, kencingnya batu misalnya, kencing pengen pipis, ternyata yang keluar batu ginjal misalnya, batal wudunya, Pak. Meskipun yang keluar batu. Atau misalnya, mohon maaf, lagi nongkrong di WC, ya, yang keluar lereng misalnya. Atau lagi kentut yang keluar kelereng misalnya. Suaranya nggak keluar suara, langsung keluar kelereng aja itu, batal wudunya. Jadi sesuatu yang keluar dari jalur depan maupun belakang itu bisa membatalkan wudu, kecuali keluar sperma. Keluar sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi junub. Ya, cuman meskipun keluar sperma nggak batalin wudu, ya tetap nggak boleh sholat, Pak. Kenapa? Karena masih membawa hadas besar. Ya, jangan mentang-mentang wah wudunya nggak batal, boleh sholat dong? Ya enggak, ya kan? Karena kan syarat sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu pun kalau keluarnya bukan melalui hubungan suami istri, ya. Misalnya
keluar ya karena benda lain lah bahasanya ya kan, karena alat batu lain misalnya keluar, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau berhubungan suami istri itu pun keluarnya batalnya bukan karena keluar spermanya, tapi karena persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Karena persentuhan dengan istri kita itu membatalkan wudu. Ya, kalau jima ya pasti persentuhan Pak ya. Nggak mungkin dong jima online ya kan. Yang namanya jima ya berarti persentuhan ya, kulit laki-laki dan perempuan dengan istri kita. Dan itu bisa membatalkan wudunya karena sebab nempel, bukan karena sebab khurujul mani, bukan karena sebab keluarnya sperma. Ustaz, kalau selain sperma berarti batal, termasuk madi dan wadi. Karena cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 4. Pertama, baul, kencing. Mani, sperma. Yang ketiga, madi. Yang keempat, wadi. Madi itu pelumas bahasanya. Cairan yang keluar ketika hasrat orang ini belum memuncak. Pelumas bahasanya. Dan keluarnya biasa-biasa aja Pak. Kalau sperma kan enak keluarnya, ya kan muncrat ya. Orang udah rasa ini bapak-bapak kan. Jadi kalau sperma mah keluarnya enak. Kalau wadi itu cairan yang keluar saat orang itu capek Pak. Habis ngangkat berat nih, pipis, kemudian di penghujungnya itu keluarnya rada kental putih. Biasa-biasa aja keluarnya. Itu namanya wadi. Wadi statusnya membatalkan wudu. Sama seperti halnya madi dan baul, kencing. Berbeda dengan sperma.